Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Akhirnya kuasa hukum dari Nikita Mirzani buka suara terkait isu dugaan suap yang dilakukan oleh kubu Reza Gladys kepada pihak JPU teman-teman. Dan membongkar fakta kalau ternyata Duta Intel merupakan seorang yang sempat satu kubu dengan Reza Gladys teman-teman. Ini dia videonya. Lagi, Duta Intel itu mendapatkannya dari mana Bang Usman? Nah itu tadi tidak dijelaskan sama Nikita. Tapi katanya Nikita tadi, dia itu orangnya RG gitu. Duta Intel itu pada saat itu di lokasi atau dia dapat di grup keluarga itu? Jadi gini, ya penjelasannya Niki kan tadi jelas. Dia bilang ini adalah orang yang dulu satu kubu, ya. Mereka ini dulu satu kubu yang Duta Intel, ini dulu satu kubu dengan kubunya RG ini, ya. Entah kenapa kira-kira begitu pecah kubu ini, tiba-tiba berbalik arah, ya. Dia menghubungi mungkin dari orang atau timnya Nikita atau siapa, gitu kan. Nah tiba-tiba dia menyodorkan bukti itu, ya. Dia bilang mau diserahkan, Niki ini gue mau serahin ini ke lo gitu kira-kira, ya. Apa tuh? Nah, gitu. Ini Niki kaget, lu kan dulu di sono katanya, di kubur sono, kenapa lu tiba-tiba balik ke gua gitu kan. Nah ternyata itulah yang diserahkan. Oke, satu lagi, Duta Intel itu siap Bang apabila diperiksa di KPK atau Ya makanya proses tadi saya hukum? tanya, Niki bilang tadi dia menjelaskan, apakah itu orang pernah Anda minta untuk bersaksi di sini? Pernah, dia diancam mau dibunuh. Artinya dia nggak bersaksi karena dapat ancaman mau dibunuh, Ya Bang. mungkin itu yang dimaksud Niki, termasuk rekaman tadi termasuk ada yang apa itu tadi yang dibilang Niki mau diancam dibunuh dan lain sebagainya. Nah, Waduh. Ternyata Duta Intel sempat ya diajak menjadi saksi dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini. Namun ternyata mendapat ancaman yang mengerikan teman-teman. Dan diketahui juga dari ungkapan kuasa hukum Nikita Mirzani ini kalau ternyata Duta Intel ini pernah satu kubu dengan Reza Gladys. Namun kubu tersebut terpecah dan akhirnya Duta Intel menyodorkan beberapa bukti dan salah satunya adalah dugaan suap yang dilakukan Reza Gladys kepada pihak JPU teman-teman. Nah, ini tentu saja bisa menjadi serangan balik dari Nikita Mirzani. Terlebih yang memberikan informasi adalah kubu yang sempat berada di dalam kelompok Reza Gladys teman-teman. Dan lebih lanjut, ada juga nih tanggapan dari sosok Doktif ya yang mengungkapkan dengan lantang kalau ternyata kasus Nikita Mirzani ini sudah dikondisikan. Dan Doktif juga menegaskan kalau ternyata Fitri Salhuteru diduga terlibat dalam isu penyuapan jaksa ini teman-teman. Ini dia pernyataan dari Miss Gosip teman-teman. Soal Nikmir paling ya. Oke, dokter mungkin aku kan update sedikit soal Nikmir nih. Mungkin ngelihat perjalanan sidang Nikmir sebentar lagi tuntutan mungkin minggu depan gitu. Mungkin dari dokter sendiri seperti apa sih tanggapannya? Ya, dokter sih berharap jaksa memberikan tuntutan yang menurut jaksa ya sesuai ya, jadi jangan juga berlebihan. Karena kan memang selama ini yang kita lihat banyak banget beredar bahwa semuanya sudah dikondisikan. Ya, sudah dikondisikan. Bahkan sebenarnya yang didengar-dengar ya dokter dengerin ya, banyak banget suara bahwa untuk penuntutan berapa tahun itu sebenarnya sudah dikondisikan sejak awal. Nah, dokter berharap ini hanya mata ke jaksa, bahwa kemarin juga yang mulia majelis hakim bicara bahwa tidak ada transaksional. Kalaupun ada, silakan dilaporkan ke KPK, gitu ya. Terkait dengan sudah dikondisikan, ada bocor foto diduga Fitri bertemu dengan JPU dan itu tersebar di sosial media. Tanggapan dokter itu seperti apa? Jadi sebenarnya ya memang di sini yuk kita memang harus lebih pintar ya dalam percaya apa yang diucapkan oleh FS. Jadi bahkan banyak sekali fitnahan-fitnahan yang dokter sendiri merasakan dari FS yang semua itu adalah hoax.
ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya ada pun ya pasti seorang kita nggak akan mungkin bicara tanpa fakta, tanpa data, tanpa bukti, nggak mungkin. Yang dokter kenal seorang MM akan berbicara sesuai dengan fakta, ada datanya gitu. Jadi ya kalau misalnya dia bicara memang SS ada foto dengan JPU Dona kalau nggak salah ya pasti itu pun ada datanya. Dan tapi sudah bocor apa gimana fotonya? Nah, berarti sayembaranya kan ada sayembara 244 miliar ya atau meter ya atau meter. Nah mungkin 244 meter mungkin bisa dijawab. Itu kan seorang SS kemarin sempat melayangkan sayembara tersebut. Topik terkait dengan tuntutan yang kita misalnya ini setelah mencabut prestasinya dia kembali menuntut Reza Gladys dengan dugaan perlawanan perbuatan melawan hukum dan dituntut 244 miliar. Tanggapan dokter seperti apa? Itu yang tadi cabut ya. Tuntutan prestasi dicabut dan ada gugatan baru perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Kalau menurut dokter untuk pertanyaan itu mungkin sebaiknya ditanyakan langsung ke lawyer. Karena kemungkinan nanti hari Senin dokter akan dijadikan saksi ditemani oleh beliau Mas Gali kalau nggak salah ya, Mas Gali untuk melaporkan produk dari GRI. Jadi dokter sebagai saksi dokter melihat sendiri produk tersebut masih dijual di e-commerce di akhir tahun 2024. Gitu ya. Jadi punya hari Senin dokter bisa olah Di mana? Di PMJ. Oke, jam berapa dokter di sini? Tapi dokter terkait dengan nilai fantastis yang digugat oleh Nikita 244 miliar, tanggapan dokter? Yang namanya imaterial dan imaterial itu ada dinilai dengan uang. Jadi sebenarnya mau 244 miliar, 500 miliar, 1 T itu adalah hak dari yang merasa dirugikan. Tapi sampai saat ini mungkin BPOM tidak ada Mau menjadi saksi itu. Karena sempat bukan. Tapi dokter agak keberatan ya dengan statement itu ya. Kenapa? Karena sama seperti kasusnya dokter yang melaporkan DRL. Ya, yang alhamdulillah sudah naik di PMJ. Badan POM dengan mudah memberikan penjelasan berbentuk draft. Jadi Badan POM itu kalau dipanggil beliau tidak akan datang. Kenapa? Karena beliau itu yang dibutuhkan dari saksi itu adalah surat keterangan. Misalnya kita melaporkan ada WT yang ternyata dicabut oleh Badan POM. Nah ini Badan POM akan menulis keterangan bahwa memang produk tersebut telah dicabut dan diduga dilakukan pelanggaran. Nah gitu. Jadi Badan POM itu akan dengan mudah memberikan klarifikasi. berarti nggak harus datang ke jadi saksi gitu. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah surat pernyataan dokumen. Jadi yang dibutuhkan itu ada dokumen. Jadi pada saat dokumen ada ke penyidik, apakah Badan POM ada yang datang? Tidak perlu. Badan POM tidak perlu datang. Gitu. Badan POM itu perlu memberikan dokumentasi, dokumen bahwa memang valid laporan tersebut benar, memang produk yang dijual oleh DRL dicabut dan juga adanya penipuan di situ. Nah itu ya teman-teman ya statement dan tanggapan dari Doktif. Dan lebih lanjut ada nih Fitri Salhuteru yang mengatakan kalau sayembara yang bisa bagi para netizen yang bisa menunjukkan foto dirinya dengan salah satu JPU akan diberikan sejumlah nominal uang teman-teman. Namun ternyata orang yang memenangkan nominal tersebut dibatalkan dan ada beberapa alasan-alasan lain lah sehingga menganggap kalau sayembara itu sudah selesai dan tidak ada pemenangnya teman-teman. Ini dia ungkapan dari Fitri Salhuteru teman-teman. Buat si Nikita ya. Sekaligus aku menyatakan ini pada WA pada minta parfum gimana sih? Sekaligus aku menyatakan giveaway tentang foto aku bersama JPU ditutup. Ada berapa yang nggak jawab DM-nya? Aku aja kan bikin giveaway itu waktunya dibatasin sampai sore karena nggak penting ya. Nah sampai hari ini ada 4 orang lagi nggak nge-DM ngasih nomor rekening jadi batal. Nanti kita bikin giveaway lagi ya. Batal guys. Ya bukan surat rumah dari KPK, mungkin surat dari KPR. Gitu ya. Besok dia kayaknya nggak punya kesempatan lagi deh nyebut nama aku di majelis di depan persidangan karena udah masuk ke tuntutan kalau nggak salah ya.
Kok sibuk banget? Gue bukan sibuk, gue nginjek ya. Gue bukan sibuk, gue nginjek si terdakwa yang selalu gagal move on dari hidup gue, paham lo? Jangan bilang aku kepo, aku cepet. Sebetulnya kalau dia nggak sebut-sebut nama aku, mungkin aku juga males ya ngebahas dia terus ya. Tapi karena dia nyebut-nyebut nama aku terus, jadi akunya gedek. Nggak akan. Kan katanya kata si saksi ahli yang membuli itu yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah, oh iya dia mau ngebully aku bales lah ya. Jangan hidup di dunia maya. Memang di dunia maya follower aku sedikit, tapi walaupun follower aku sedikit ya, aku mampu nginjek dia di dunia maya juga. Apalagi di dunia nyata. Belajar kau dari sini. Jangan bilang nanti kalau sini kita bebas, abis lo. Dia belum masuk aja udah gue abisin di dunia maya. Emang dia kata yang punya jari sama mulut dia doang. Nggak ada. Apa sih Bu? Nggak apa-apa. Kesel kan? Nyebut tanda rindu, iya. Tapi aku bangga ya guys ya. Bagaimana itu ya? Katanya nih, kata dia kan halu-halu dia ini kan aset negara. Bagaimana dia yang katanya ngaku aset negara kalah sama Fitri Salhuteru, udah aku didalang-dalangin, udah aku dituduh A, B, C, D, iya nggak? Udah ngirimin surat ke KPK, diabaikan. Dia harus sadar, apakah dia aset negara atau apa? Atau biang onar di negara ini? Hak kita untuk tidak mau jadi korban, betul. Hak kita untuk tidak mau jadi korban. Nih dia, aku pin ya. Jadi kalian, nih bagus nih. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Kamu tambahin ya. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Dan jangan biarkan pembuli seenaknya cangkemnya. Balas. Istighfar Bu. Lu istighfar ngapain? Udah tahu nggak suka ditonton ada di sini. Yang jelas biang onar. Dia keset negara. Nah itu ya guys ya, ungkapan dari Fitri Salhuteru yang mengatakan kalau pemenang dari sayembara yang ia ungkapkan itu dibatalkan teman-teman. Namun perlu digarisbawahi, dengan adanya pemenang dan pemenangnya tersebut dibatalkan, berarti secara tidak langsung betulan ada dong foto antara Fitri Salhuteru dengan salah satu JPU tersebut teman-teman. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.